Ada satu pertanyaan yang belum jawab tadi, Ustaz. Ada yang curhat tadi. Iya, yang curhat itu ibu atau mungkin istri yang sudah mendapati istrinya berpoligami. Suaminya berpoligami. Ya, mungkin suaminya berpoligami, maaf. Jadi bagaimana sikap yang harus dia munculkan? Pedih, perih, pahit, namun ya tetap harus satu, sehati. Bagaimana, Ustaz? Saya dulu jawab, Ustaz. Masya Allah. Pelaku yang gimana? Ini terdakwa. Jadi benar terdakwa, Ustaz. Iya, tapi nggak apa-apa, ada pembelanya, Ustaz. Suatu subuh, baru selesai sholat subuh, ada ikhwan yang nelfonan. Mendadak telepon. Saya tidak biasa mengangkat telepon. Terus telepon berkali-kali. Akhirnya saya SMS, Afwan atau maaf, tolong di SMS saja apa keperluannya. Dia SMS, Ustaz ini sangat penting, tolong diangkat teleponnya. Akhirnya saya angkat. Ada apa? Ustaz, saya minta solusi ini. Kenapa? Istri saya pingsan. Loh, pingsan kenapa? Tolong cerita. Dia pun cerita tuh, napasnya sesak. Ada apa masalahnya? Begini Ustaz, jadi istri saya itu kalau kemana-mana ngumpul sama akhwat-akhwat, dia cerita dia sudah siap kalau suaminya poligami. Cerita, wah saya siap, insya Allah itu agama Allah, syariat Allah dan segala macam. Bahkan dia cerita, Ustaz dia sudah menghatamkan buku yang Ustaz terjemahkan itu, yang istriku menikahkan itu. Nah, ada buku ya, jangan bawa ke rumah nanti bisa hilang buku itu. Itu saya terjemahkan, sudah dicetak oleh penerbit itu sampai 20 kali mungkin itu. Itu hadiah nikah saya, Ustaz. Istriku menikahkanku. Iya, ada orang yang menjadikan itu. Iya, dihadiahkan ke Anda. Iya, cuma sampai sekarang masih satu. Bukunya sudah hilang mungkin. Nggak ada lah, kita cari. Jadi kata dia, bahkan dia sudah khatam baca buku itu, Ustaz. Kata dia sudah paham segala macam. Terus karena cerita itu sudah tersebar kemana-mana, orang memuji istri saya itu mantap, sudah siap, ya saya cari calon lah. Cari calon. Nah, malamnya, tadi malam kata dia, saya cerita ke istri, Dek, abang insya Allah sudah siap mau nikah. Kaget istri saya, dia tanya, loh sudah ada calonnya? Sudah, langsung pingsan gitu dia. Langsung pingsan. Waduh, dingin, kakinya dingin sama Ustaz. Saya bingung nih. Sekarang dia baring aja, dia sosioman cuma baring-baring aja. Saya bingung mau bagaimana Ustaz, kata dia. Jadi memang berat, saudaraku, berat saudariku. Makanya ketika seorang wanita ternyata akhirnya mengetahui bahwasanya suaminya telah menikah tanpa seizin dia, apa sikap dia? Saudariku, kembali seperti sebelum-sebelumnya saya katakan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah pelindung, penjaga. Tidak ada daya dan kekuatanmu kecuali dengannya. Minta kelapangan dada, kesabaran terhadap apa yang Anda sedang hadapi. Ya, yang sedang Anda hadapi. Ingat kembali keyakinan tadi bahwa suami Anda menikah dengan baik-baik, terpenuhi syarat-syaratnya. Maka pernikahan dia itu sah, dia tidak selingkuh, dia menjalankan syariat Islam yang Anda yakini bahwa dia menjalankan syariat Allah walaupun berat. Itu harus ada keyakinan itu. Kemudian yang ketiga, pahami seorang suami menikah dengan wanita lain tidak wajib dia harus izin kepada istri, itu bukan syarat, tetapi baik. Ya, alangkah baiknya kalau dia bicarakan, lihat kesiapan istrinya, dia bicarakan, itu juga lebih baik. Sehingga istrinya paham, mengerti. Kalau dia menikah seperti itu akan lebih baik hasilnya. Tapi kalau ternyata tidak, dan kalau dia tidak menikah juga dikhawatirkan malah terjerumus kepada zina, karena dia seorang laki-laki yang mampu, sering pergi kemana-mana, godaan wanita itu cukup kuat pada diri dia. Ingat wahai saudariku, inna syaitan idza ya'isa minal abdi
Atahu min qibalin nisa. Bapak ini dia sudah taat, kaya raya, rezeki dilapangkan. Godaan itu besar. Dia sudah taat, punya akidah. Syaitan bingung mau nyesatkan dia bagaimana? Dari wanita. Jangan sampai dia terjerumus perbuatan zina. Akhirnya dia memilih, saya harus menikah. Tujuannya bukan untuk menyakiti Anda, tidak. Bahkan karena dia sayang kepada Anda, agar dia selamat dan bisa bersama Anda selamat juga. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusahalah permasalahan itu Anda selesaikan bersama, Anda hadapi bersama suami Anda, jangan keluar dari rumah Anda. Bahkan kalau perlu, orang tua Anda tidak ikut campur. Ketika permasalahan rumah tangga Anda sudah keluar dari rumah, dari kamar, anak-anak ikut terlibat dalam permasalahan Anda. Ketika itu permasalahan semakin besar dan semakin rumit. Ketika permasalahan itu keluar dari pintu rumah Anda, tetangga dan selain, semakin besar, semakin rumit lagi. Maka kedua belah pihak harus bisa membatasi permasalahan itu sebatas di rumah. Selesaikan. Hadapi. Dengan tetap berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, saudariku, dalam masa-masa seperti itu Anda butuh seorang teman mendampingi Anda. Pilih teman yang amanah, bukan kompor, tetapi yang betul-betul tulus memberi nasihat kepada Anda. Suami pun Anda harus paham, ketika Anda menikah lagi, istri Anda mendapat beban yang sangat berat, bagaikan sebuah gunung yang menimpa dirinya. Kadang-kadang dia akan jatuh sakit. Maka Anda harus bisa mencarikan teman dia. Carikan dia teman pendamping seorang wanita baik-baik, sahabat-sahabat wanita dia yang baik-baik, yang amanah, yang dewasa, yang bisa mendampingi, membantu dan menguatkan dia. Ini juga ilmunya Ustaz, carikan. Kalau antum besok, istri antum carikan teman. Cari sahib saja, bismillah. Ilmu jemaah kita belajar ini. Jangan biarkan dia mencari teman sedih, akhirnya bertemu dengan teman-teman yang malah mengompori. Wah, tidak. Anda harus cari teman-teman yang salihah, yang bertakwa, yang sabar, memberi nasihat, motivasi, mendampingi. Seperti itu. Akhirnya Anda bisa melalui itu. Dan ingat, badai itu tidak selamanya. Pasti ada saat-saat tenang. Jadi ada seorang ustadz mau telepon saya, mau share, mau sharing apa? Masalah nikah lagi. Aduh, SMS atau WA aja Ustaz. Kalau telepon lama sekali itu panas, ini masalah panas ini. Panas telinga. Akhirnya WA. Tanya sini. Akhirnya dia tanya, Ustaz, kalau berpoligami itu apakah tipe antum, rumah tangga antum berpoligami apakah tenang-tenang, ada riak atau ada gelombang? Saya bilang, Ustaz, itu pasti ada dalam setiap rumah tangga. Kalau antum cemas dan khawatir berarti Anda belum siap. Nggak usah nikah lagi. Kalau Anda masih mempertanyakan apakah tipe nanti itu penuh riak, gelombang atau tenang, berarti Anda belum siap untuk berpoligami. Anda belum pandai berenang. Anda belum pandai untuk menakodai kapal yang lebih besar. Karena badainya semakin besar. Jadi Anda sebagai istri jangan perturutkan emosi. Hari pertama, kedua, ketiga, sebulan, 2 bulan, 3 bulan Anda sangat berat. Bahkan seringkali cemburu membakar diri Anda. Ketika itu perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sibukkan diri dengan hal-hal yang positif, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, atau perbanyak zikir hasbi Allahu la ilaha illahu. Itu akan membantu melapangkan dada kita. Dan dengan kesabaran Anda seperti itu, insya Allah nanti akan berbuah manis. Ya, kesabaran Anda itu akan membawa nikmat dalam kehidupan Anda. Ingat, dengan adanya teman Anda mendampingi suami, Anda bisa beristirahat dari suami Anda. Ada waktu Anda nyaman, tenang, tidak diganggu oleh suami Anda hanya bisa dengan anak-anak. Anda tidak perlu sibuk-sibuk dengan dia. Anda bisa beristirahat. Anda bisa lebih fokus untuk beribadah ketika itu. Gunakan dan manfaatkan itu untuk meningkatkan ibadah. Dia hari ini tidak di rumah Anda bisa berpuasa.
Anda bisa rajin sholat malam, Anda bisa menghafal Al-Quran. Kalau ada dia terus kan tidak bisa seperti itu. Nah, jadi lihat sisi-sisi positifnya. Hindari teman-teman yang sengaja datang. Biasanya ketika terjadi peristiwa itu banyak teman-teman yang sengaja datang, cari berita, cari informasi, atau menyampaikan informasi dan berita. Ini berbahaya. Ini hindari. Tutup rapat-rapat pintu rumah Anda dari orang-orang yang seperti ini, yang sengaja hanya akan merusak rumah tangga Anda. Allahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz. Insyaallah. Jemaah yang terakhir, praktek, Ustaz. Masya Allah, semangat satu Husnul. Kayaknya satu Husnul dulu jemaah. Nah, kita doakan satu Husnul, semoga Insya Allah. Ustaz, antum mau mengaminkan nggak? Oh, Masya Allah. Siap. Jangan lupa undangannya, Ustaz. Biasanya air beriak kan agak dalam. Tong kosong ngiring bunyinya kan begitu. Baik, kita pindah masalah lain Ustaz. Nah, Tapi sebelum pindah masalah poligami lain, saya mau sampaikan lagi. Saya sampaikan permohonan maaf saya kepada ibu-ibu ya. Karena masalah poligami ini lebih cenderung menyenangkan hati bapak-bapak dan agak memberatkan hati ibu-ibu. Saya mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa, tetapi ini masalah ilmiah, masalah kehidupan yang wajib kita sampaikan dan dipahami dengan benar agar tidak ada yang salah paham dan salah mengamalkannya. Iya, terakhir Ustaz, itu kamera tolong dihadapkan ke jamaah biar ibu-ibu lihat. Bapak-bapak. Oh iya, biar kelihatan wajahnya ibu-ibu, bapak-bapak ini kalau lagi ngomong poligamis nggak ada yang tidur, Ustaz. Masya Allah. Iya, udah kelihatan semua kan? Alhamdulillah. Khalas, Ustaz. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون